cerutu, mobil klasik, dan salsa. Kuba tampak seperti mimpi. Tetapi di balik pesona itu terdapat kisah perjuangan, harapan, dan ketahanan yang lebih dalam. Jelajahi dunia mengundang Anda untuk melihat Kuba yang sebenarnya, mentah, jujur, dan tak terlupakan. Generasi yang bergerak. Ada kesenjangan yang semakin besar antara generasi yang lebih tua di Kuba, yang terus percaya pada cita-cita revolusioner, dan generasi yang lebih muda, yang menghadapi masa depan yang jauh lebih menantang dan tidak pasti. Generasi muda Kuba ini telah tumbuh dalam realitas yang ditandai dengan kekurangan yang konstan, peluang terbatas, dan akses terbatas ke informasi tentang dunia luar. Tetapi bahkan dengan paparan terbatas pada kehidupan di luar negeri, melalui jaringan informal dan media bersama, banyak yang mengembangkan harapan dan impian yang tidak dapat dipenuhi dalam sistem Kuba saat ini. Akibatnya, sebagian besar pemuda Kuba meninggalkan negara itu. Dokter sebagai alat diplomasi. Kuba dikenal secara internasional karena menghasilkan dokter yang sangat terampil, dan pemerintah sering mengirim mereka ke luar negeri untuk menghasilkan pendapatan. Namun, realitas di balik pencapaian ini lebih kompleks. Sementara dokter Kuba bekerja di negara-negara asing, seringkali di bawah misi kemanusiaan, sebagian besar pendapatan yang diperoleh diambil oleh pemerintah, hanya menyisakan sebagian kecil dari apa yang seharusnya mereka terima. Beberapa orang jauh dari keluarga mereka selama bertahun-tahun, dan mereka yang menolak penugasan dapat menghadapi hukuman karier atau bahkan pembatasan perjalanan. Mobil klasik adalah penyelamat. Mobil klasik Kuba yang dikagumi oleh wisatawan karena pesonanya tidak disimpan karena nostalgia. Mereka adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena pembatasan impor selama beberapa dekade dan ekonomi yang stagnan, warga Kuba harus memelihara mobil yang berasal dari tahun 1950-an. Kendaraan antik ini seringkali ditenagai oleh suku cadang improvisasi dan mesin modern yang diselamatkan dari mobil lain, seperti Toyota atau Hyundai. Mendapatkan persetujuan resmi dan suku cadang untuk perbaikan adalah labirin birokrasi, dan prosesnya dikendalikan ketat oleh pemerintah. Mobil-mobil ini lebih dari sekadar transportasi. Mereka adalah sumber pendapatan. Sisi terang dan realitas gelap pariwisata. Pariwisata adalah sumber pendapatan utama bagi Kuba, dan tempat-tempat seperti Havana Lama tampak semarak, penuh musik, budaya, dan warna. Pengunjung tertarik pada pesona sejarah dan keramahan yang hangat, tetapi di balik layar, kenyataannya jauh berbeda bagi warga Kuba sehari-hari. Banyak penduduk setempat bekerja di sektor pariwisata, tetapi hanya memperoleh sebagian kecil dari apa yang dibayar orang asing untuk layanan. Ekonomi ganda menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam. Turis dapat mengakses barang dan restoran dalam mata uang keras, sementara penduduk setempat berjuang untuk membeli kebutuhan dasar. Pasar informal tumbuh di sekitar pariwisata karena penduduk setempat mencoba memenuhi permintaan dan menghidupi keluarga mereka. Ekonomi bayangan, ketahanan dalam aksi. Ekonomi informal Kuba bukan hanya rencana cadangan, itu adalah cara utama banyak orang bertahan hidup. Toko-toko yang dikelola pemerintah seringkali kosong, dengan barang-barang dasar kehabisan stok selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi, warga Kuba beralih satu sama lain. Mereka membeli, berdagang, dan bertukar melalui jaringan lingkungan, keluarga di luar negeri, dan pasar trotoar kecil. Deterjen, sabun, pakaian, dan bahkan makanan seringkali bersumber dari cara ini. Harga tinggi, tetapi orang mengandalkan kepercayaan pribadi dan kreativitas untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Dalam ekonomi bawah tanah ini, kemampuan beradaptasi adalah segalanya. Orang-orang memperbaiki dan menggunakan kembali barang-barang lama, menemukan solusi dari bahan-bahan terbatas, dan menciptakan bisnis mikro berdasarkan apapun yang dapat mereka temukan. Spiritualitas di tengah perjuangan. Di Kuba, banyak orang beralih ke spiritualitas sebagai cara untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Keyakinan agama dan rakyat menawarkan kenyamanan ketika dunia material terasa tidak pasti dan terbatas. Santo Lazarus, yang dikenal sebagai pelindung orang sakit dan putus asa, memegang kehadiran yang kuat di rumah-rumah Kuba. Banyak keluarga mendirikan kuil pribadi dengan lilin, bunga, dan koin untuk menghormatinya. Ruang spiritual ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol harapan dalam menghadapi kegagalan sistemik bagi orang-orang dengan disabilitas atau penyakit kronis. Kepercayaan dan takhayul. Takhayul memainkan peran yang aneh dan bermakna dalam kehidupan banyak warga Kuba. Dengan begitu, banyak batasan eksternal, ekonomi, politik, dan sosial, orang sering beralih ke gerakan simbolis untuk harapan dan kendali. Tradisi umum di kalangan siswa melibatkan menempatkan nama guru yang sulit di freezer sebelum ujian. Percaya itu akan membuat guru dingin dan santai. Pada malam tahun baru, adalah umum untuk melihat orang-orang berjalan di sekitar blok dengan koper untuk menarik peluang perjalanan di tahun mendatang. Ritual-ritual yang menyenangkan, tetapi tulus ini lebih dari sekadar kebiasaan unik. Identitas Kuba, cerutu dan kecantikan. Cerutu Kuba terkenal di dunia, dirayakan karena kualitas, keahlian, dan daya tarik mewahnya. Tetapi bagi warga Kuba, cerutu bukan hanya barang mewah, mereka adalah simbol identitas dan ketahanan nasional. Tradisi pembuatan cerutu mencerminkan keahlian selama beberapa dekade, diturunkan dari generasi ke generasi, dan sangat kontras dengan kemiskinan yang dihadapi oleh mereka yang memproduksinya. Sementara dunia mengagumi produk akhir, banyak warga Kuba hanya berpenghasilan $30 sebulan dan tidak mampu membeli barang yang mereka buat sendiri. Degradasi lingkungan dan infrastruktur yang gagal. Kuba menghadapi tantangan lingkungan yang serius yang sebagian besar tidak terlihat oleh dunia luar. Bertahun-tahun, perencanaan kota yang buruk, infrastruktur yang diabaikan, dan kurangnya investasi telah membuat banyak lingkungan dalam krisis. Air minum bersih tidak dapat diandalkan, dan sistem sanitasi publik sering gagal. Tumpukan sampah di jalan-jalan karena layanan pengumpulan sampah yang rusak menciptakan risiko kesehatan, terutama di masyarakat berpenghasilan rendah. Polusi udara dari kendaraan tua dan peralatan industri yang ketinggalan zaman juga merupakan masalah besar, diperparah oleh penggunaan bahan bakar bertimbel yang dilarang di sebagian besar negara. Kesulitan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di Kuba melibatkan menavigasi jaringan kompleks kekurangan, penundaan, dan kerusakan. Bahkan, layanan paling dasar seperti air, listrik, dan transportasi umum seringkali tidak dapat diandalkan. Di banyak lingkungan, air hanya datang beberapa kali seminggu dan pemadaman listrik sering terjadi. Fasilitas perawatan kesehatan mungkin kekurangan pasokan penting, sementara sekolah beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Anak-anak dan orang tua paling menderita akibat gangguan yang berkelanjutan ini, yang menciptakan dampak sosial dan emosional jangka panjang. Sementara itu, banyak keluarga bergantung pada tenaga kerja informal, bisnis sampingan tidak berlisensi, atau pengiriman uang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan. Bermimpi tentang Havana, harapan versus realitas.
Bagi banyak warga Kuba yang tinggal di provinsi pedesaan, Havana mewakili harapan, tempat di mana peluang tampak lebih mudah diakses. Tertarik oleh hiruk-pikuk ibu kota, orang bermigrasi untuk mencari pekerjaan, pendidikan, atau hanya kehidupan yang lebih baik. Tetapi, menetap di Havana tidak mudah. Karena sistem paspor internal Kuba yang dikenal sebagai libreta, orang membutuhkan izin khusus untuk tinggal di ibu kota secara legal. Tanpa dokumen ini, mereka berisiko didenda, diusir, atau dipaksa untuk kembali ke provinsi asal mereka. Bahkan, bagi mereka yang berhasil tinggal, kehidupan di Havana bisa menjadi terisolasi dan kompetitif. Krisis perumahan di ibu kota. Menemukan rumah yang aman dan terjangkau di Havana adalah tantangan serius. Infrastruktur kota sudah tua dan banyak bangunan dalam keadaan rusak. Keluarga sering tinggal di apartemen yang penuh sesak dengan dinding yang runtuh, atap bocor, dan listrik yang tidak dapat diandalkan. Beberapa rumah tidak memiliki air ledeng, dan yang lain terus-menerus berisiko runtuh. Dengan ruang yang terbatas dan permintaan yang meningkat, orang terpaksa melakukan apa yang mereka bisa, membagi kamar, berbagi dengan banyak keluarga, atau membangun ekstensi sementara dari bahan bekas. Program perumahan pemerintah ada, tetapi lambat dan seringkali tidak dapat diakses oleh migran tanpa dokumen yang tepat. Kesenjangan digital dan solusi kreatif. Sementara sebagian besar dunia telah beralih online, akses internet di Kuba tetap mahal, lambat, dan tidak dapat diandalkan. Sebagian besar warga Kuba tidak memiliki Wi-Fi pribadi di rumah. Sebaliknya, mereka berkumpul di hotspot publik yang disebut Taman Wi-Fi, di mana mereka dapat terhubung dengan harga sekitar $2 per jam, jumlah yang dapat menghabiskan sebagian besar dari gaji bulanan. Platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp secara teknis tersedia, tetapi beberapa aplikasi dan toko aplikasi diblokir atau sulit digunakan. Untuk tetap terhubung dan mendapat informasi, warga Kuba telah mengembangkan solusi kreatif. Pemuda dan peluang yang terlewatkan. Generasi muda Kuba menghadapi masa depan yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka sangat terpelajar, dengan banyak yang menerima sekolah gratis hingga universitas. Di sisi lain, mereka terputus dari alat digital dan pasar kerja yang mendukung ekonomi global. Banyak pemuda Kuba memiliki impian menjadi insinyur, pengembang, atau pengusaha, tetapi kekurangan akses ke internet, pendidikan internasional, atau modal awal. Bahkan ketika peluang ada, mereka dibatasi oleh birokrasi, pengawasan pemerintah, atau ketidakstabilan ekonomi. Akibatnya, banyak anak muda memilih untuk meninggalkan negara itu sama sekali. Kenaikan biaya dan perjuangan pribadi. Kehidupan di Kuba menjadi semakin mahal. Makan di restoran sederhana dapat menelan biaya lebih dari 10 lul, sementara gaji bulanan rata-rata sekitar 62 dol. Inflasi telah melonjak, terutama sejak 2024, membuat bahkan barang-barang dasar seperti roti, minyak, atau sabun tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Orang-orang mengantre panjang di luar toko, berharap menemukan kebutuhan pokok yang mungkin habis sebelum giliran mereka tiba. Tantangan ekonomi ini tidak hanya memengaruhi apa yang dapat dibeli orang. Mereka juga membentuk hubungan dan dinamika sosial. Banyak hubungan romantis, terutama di daerah perkotaan, dipengaruhi oleh tekanan keuangan. Beberapa orang membentuk kemitraan dengan orang asing, sebagian sebagai strategi untuk keamanan ekonomi. Pendidikan gratis, tetapi tidak tanpa tantangan. Kuba dikenal dengan sistem pendidikannya yang gratis dan mudah diakses. Dari sekolah dasar hingga universitas, pendidikan diberikan tanpa biaya kuliah dan tingkat melek huruf
termasuk yang tertinggi di Amerika Latin. Sekitar 30% dari anggaran nasional dialokasikan untuk pendidikan, dan setiap anak menerima pendidikan dasar yang mencakup tidak hanya akademisi, tetapi juga seni, pendidikan jasmani, dan pelatihan kejuruan. Makanan sekolah gratis dan buku teks didistribusikan di seluruh sekolah umum. Namun, terlepas dari pencapaian ini, tantangan tetap ada. Ruang kelas sering kekurangan peralatan modern, akses internet, atau materi terbaru. Guru dibayar rendah dan sering mengambil pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. Identitas Kuba, cerutu, dan kecantikan. Citra global Kuba sering dikaitkan dengan dua hal, cerutu dan karisma. Cerutu Kuba dibuat dengan tangan dengan keahlian selama beberapa generasi, dijual di seluruh dunia sebagai barang mewah. Namun, hanya sedikit warga Kuba yang mampu membeli cerutu yang mereka produksi sendiri. Pekerja yang terlibat dalam budidaya dan penggulungan tembakau memperoleh gaji yang sederhana, jauh di bawah apa yang diperintahkan oleh produk akhir secara internasional. Cerutu telah menjadi simbol paradoks, keunggulan di tengah ketidaksetaraan. Demikian pula, standar kecantikan Kuba mencerminkan kebanggaan budaya yang mendalam, tetapi dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi. Pewarna rambut, kosmetik, dan pakaian adalah barang mewah, bukan kebutuhan pokok. Ekonomi informal, ketahanan sehari-hari. Karena pasar yang dikelola negara di Kuba seringkali kosong atau tidak dapat diandalkan, seluruh ekonomi informal telah berkembang karena kebutuhan. Sebagian besar warga Kuba bergantung pada koneksi pribadi, penjualan improvisasi, dan jaringan perdagangan bawah tanah untuk mendapatkan barang-barang sehari-hari, mulai dari pasta gigi hingga ayam hingga telepon seluler. Barang tiba dari kerabat di luar negeri, diselundupkan melalui pelancong, atau diedarkan dari tangan ke tangan di lingkungan. Orang menjual dari teras mereka, dari ransel, atau melalui saluran dari mulut ke mulut. Barter adalah umum, dan layanan, seperti potongan rambut atau perbaikan, dipertukarkan tanpa uang tunai. Meskipun secara teknis ilegal atau tidak diatur, ekonomi informal ini telah menjadi vital untuk kelangsungan hidup. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu untuk menjelajahi sisi Kuba yang seringkali tidak terlihat. Jika ada bagian dari cerita ini yang berbicara kepada Anda atau mengingatkan Anda tentang sesuatu dalam hidup Anda sendiri, saya ingin mendengar pendapat Anda di komentar. Jangan ragu untuk menyukai, berlangganan, atau membagikan ini dengan seseorang yang mungkin menganggapnya bermakna. Selalu ada lebih banyak untuk ditemukan, dan dukungan Anda membantu mewujudkan perjalanan itu.